Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Agustina Anggraini dari kelas 2A Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mereview buku tentang garis waktu yang ditulis oleh Fiersa Besari. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan siapa sih Fiersa Besari itu. Jadi Fiersa Besari adalah penulis, YouTuber, dan musisi asal Indonesia. Sebagai penulis, Fiersa telah menghasilkan 6 novel. Ia juga terlibat sebagai salah satu pendiri komunitas pecandu buku. Buku apa aja sih yang telah dikeluarkan oleh Fiersa Besari? Yang pertama ada Garis Waktu pada tahun 2016, yang kedua Konspirasi Alam Semesta pada tahun 2017, Catatan Juang pada tahun 2017, Arah Langkah pada tahun 2018, 11:11 pada tahun 2018, dan Tepat Jejak pada tahun 2019. Ia pun aktif sebagai YouTuber pendakian. Episode-episode YouTube-nya terkenal sebagai sebuah jurnal. Kini ia bersama Arsyal Bahtiar merintis perjalanan atap negeri, di mana dia akan mendaki 33 gunung di 33 provinsi di Indonesia. Yang diunggah pada YouTube-nya. Konspirasi Alam Semesta merupakan salah satu album musik yang pernah diterbitkannya. Di bidang musik, Fiersa memulai karirnya justru sebagai vokalis band indie. Sebelum menjadi vokalis, sejak tahun 2019, Hasan dan Fiersa memang mulai rajin merekam dan menyimpan karya musiknya. Sebelum pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang novel yang berjudul Garis Waktu. Jadi, Garis Waktu berkisah tentang permasalahan percintaan dan mengikhlaskan melalui tokoh Aku dan Kamu. Aku adalah karakter sebagai seorang laki-laki yang sudah jatuh cinta kepada karakter Kamu yang seorang perempuan. Karakter Aku diceritakan diam-diam memiliki perasaan dengan wanita cantik yang diidam-idamkan. Namun, ia belum memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan cinta itu kepada Kamu. Waktu terus berlalu, tokoh Aku yang masih memendam perasaan cintanya tak kunjung berani mengungkapkan perasaannya. Karena ada banyak keraguan dalam dirinya yang membuat masih bingung bagaimana caranya agar cinta terbalas dengan tulusnya pria itu. Di sisi lain, sang wanita tidak kunjung menyadari perasaan cinta yang dipendam oleh pria itu. Walaupun mereka tetap berkomunikasi sebagai teman baik yang membuat rasa cinta sang pria itu semakin tumbuh. Hingga suatu hari, akhirnya pria itu mengungkapkan perasaan cintanya yang disambut dengan tulus oleh wanita tersebut. Dan sejak saat itu, mereka resmi berpacaran sebagai sepasang kekasih. Dan semenjak menjalani cinta dengan wanita itu, pria menjadi pribadi yang lebih baik dan hari-harinya itu terasa bahagia. Namun, perlahan demi perlahan, si wanita ini memulai menunjukkan perilaku yang berbeda, yang membuat si pria itu bertanya-tanya. Hingga akhirnya terungkap bahwa si wanita ini berselingkuh dengan laki-laki lain. Akhirnya si pria ini langsung mengetahui hal ini, merasakan patah hati yang terdalam. Tidak hanya patah hati, pria ini juga harus rela dan kuat melihat wanita yang dicintainya bahagia bersama orang lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan isi buku dengan kerangka filsafat, karena kita dapat membaca dan menganalisis buku Garis Waktu ini secara mendalam, dan kita dapat mempertanyakan realitas yang diungkapkan, sumber pengetahuan yang digunakan, dan nilai-nilai yang menjadi kebijakan karya tersebut, dan memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dan memperluas pemahaman kita terhadap buku ini. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 cabang ilmu filsafat. Yang pertama ada ontologi,
aksiologi, dan epistemologi. Yang pertama ada ontologi. Apa sih ontologi itu? Ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Dalam konteks ontologi ini, buku yang berjudul Garis Waktu menjelaskan tentang realitas kehidupan, perjalanan waktu, dan makna eksistensi manusia. Dalam buku ini melibatkan tentang apa yang dianggap nyata dan bagaimana realitas ditemukan melalui pengalaman. Fiersa Besari merenungkan tentang arti kehidupan, tujuan eksistensi, dan bagaimana manusia memaknai waktu dalam perjalanan hidup mereka. Analisis ontologi melibatkan refleksi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan, menghadapi tantangan, dan menemukan makna dalam pengalaman mereka di dunia. Analisis ontologi melibatkan refleksi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan, menghadapi tantangan, dan menemukan makna dalam pengalaman mereka di dunia. Dalam buku ini mempertimbangkan konsep waktu dalam perjalanan hidup, menggambarkan perubahan memori dan momen-momen penting yang membentuk pengalaman manusia. Yang kedua ada epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori. Dalam buku ini terdapat analisis dari perspektif filsafat ilmu yang melibatkan epistemologi, yaitu pemahaman tentang sifat pengetahuan dan cara memperolehnya. Dalam konteks buku ini, analisis perspektif filsafat ilmu epistemologi dapat melibatkan memahami tentang pemikiran, pengetahuan, dan pengalaman yang dihadirkan dalam narasi, pemikiran, dan perspektif tokoh-tokohnya terkait dengan kehidupan, cinta, harapan, dan perjuangan hidup. Analisis epistemologi melibatkan refleksi tentang bagaimana pemikiran manusia mempengaruhi cara mereka memahami dan menginterpretasikan dunia di sekitar mereka. Buku ini juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana tokoh-tokoh dalam cerita memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang membentuk pandangan mereka tentang hidup. Fiersa Besari menunjukkan bagaimana proses belajar, pengalaman hidup, dan interaksi sosial mempengaruhi cara manusia memperoleh pengetahuan. Yang terakhir ada aksiologi. Jadi aksiologi itu adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Dalam buku Garis Waktu, kita dapat menganalisis berdasarkan perspektif filsafat ilmu melibatkan aksiologi, yaitu pemahaman tentang nilai dan etika. Dalam konteks buku ini, analisis perspektif filsafat ilmu aksiologi dapat melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai yang dihadirkan dalam cerita, pesan moral yang disampaikan, dan pengaruh terhadap tindakan dan kehidupan manusia. Buku ini membahas berbagai nilai seperti cinta, persahabatan, kejujuran, kesederhanaan, penghargaan terhadap kehidupan dan keberanian. Dan di dalam buku Garis Waktu ini mengandung pesan moral yang disampaikan melalui cerita dan pengalaman tokoh-tokohnya. Buku ini mengeksplorasi perjalanan hidup, tantangan, dan pertumbuhan karakter. Fiersa Besari menyampaikan pesan moral tentang pentingnya kejujuran, ketabahan, dan keberanian, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam nilai moral yang terkandung dalam novel ini, mengajarkan kita untuk lebih mencintai diri sendiri serta jangan memiliki dendam terhadap siapapun, termasuk terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Selain itu, luangkanlah waktu untuk menikmati hidup, lakukan hal yang kamu sukai. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang garis waktu berdasarkan analisis filsafat ilmu yang memiliki 3 cabang tadi.
yaitu aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Karena buku ini terdiri dari cerita pendek, ada puisinya dan catatan pribadi. Jadi di sini saya akan mengkritik buku ini. Jadi yang timbul mengenai pengembangan karakter yang kurang. Tapi sebenarnya ya bagus sih. Dan tokoh-tokoh dalam cerita mungkin terasa kurang mendalam gitu ya. Buku ini mengandung banyak pemikiran, kutipan, dan refleksi pribadi yang terkadang tidak bisa dijelaskan gitu atau dimengerti. Hal ini bisa membuat beberapa pembaca atau kita-kita nih yang baca merasa kesulitan untuk memahami makna atau pesan yang disampaikan oleh si penulis ini. Dan di dalam buku ini terdapat terlalu fokus kepada masalah-masalah yang serupa seperti patah hati, kegalauan, dan keraguan diri. Nah, mungkin itu tadi adalah kritikan dari saya tentang buku tersebut. Dan di sini saya akan membuat kesimpulan pada buku Garis Waktu karya Fiersa Besari yang digambarkan oleh dua tokoh utama, yaitu aku dan kamu. Kedua tokoh ini menggambarkan kisah cinta awalnya manis dan saling berkomitmen, tetapi di tengah jalan harus merasakan perih karena adanya sebuah pengkhianatan. Dengan cerita seperti ini, perasaan pembaca atau mungkin buat kita terutama saya akan bercampur aduk nih, sehingga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pria itu. Para pembaca buku ini, terutama saya, dibuat sadar oleh Fiersa Besari melalui novel Garis Waktu kalau menatap seseorang yang kita cintai tidak selamanya bisa menetap bersamanya di kemudian hari. Oleh karena itu, buku ini sangat pas untuk dijadikan teman baca, terutama bagi kita-kita nih yang membutuhkan suatu kekuatan setelah mengalami patah hati. Dengan membaca novel ini, kita akan dibuat sadar bahwa cinta tak selamanya indah, sehingga harus bisa belajar untuk mengikhlaskan seseorang yang dicintai, lebih memilih orang lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang menganalisis buku Garis Waktu ini yang berdasarkan 3 cabang filsafat ilmu. Yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama saya yang menganalisisnya. Dan saya meminta maaf jika ada kekurangan kata atau ada kesalahan kata nih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semuanya.